Tapi insya Allah kita akan masuk dalam bulan Ramadan kurang lebih 2 bulanan lagi. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini dipertemukan di salah satu dari rumah Allah, yaitu Masjid Al-Raudhah di Handil ini. Pada kesempatan sore hari ini, saya tidak ada tema khusus, tidak ada buku, sekedar untuk mengisi waktu dan mencari tambahan pahala, karena aslinya jadwal yang diminta adalah di maghrib dan isya nanti. Tapi saya pikir daripada di kamar saja istirahat, mendingan cari pahala, kita kumpul di masjid, kajian khusus ummahat. Ummahat yang dirahmati Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan ummahat di sini pertama kalinya. Hanya saja, ya kayaknya mungkin di mana-mana. Di Balikpapan sama, saya ngisi di Grogot sama, saya ngisi di Samarinda sama, di Jakarta hampir sama. Apa itu? Karena kita yang tidak bisa tatap muka untuk menjaga pandangan, saya berada di balik hijab, sehingga kadang-kadang ummahat tidak bisa melihat pembicaranya secara langsung, tidak melihat peraga, sehingga kadang-kadang di kajian-kajian umat itu ada yang ngobrol, ada yang duduk di belakang tidak mendengarkan, tapi ya memang bertemu dengan teman lalu ngobrol. Kadang-kadang diingatkan agar tidak ngobrol, tetap ngobrol. Ya, biasanya demikian, biasanya. Saya berdoa semoga di kajian hari ini bisa lebih kondusif. Nanti insya Allah kita akan lebih banyak ke tanya jawab. Pada kesempatan sore ini saya ingin hanya menyampaikan nasihat umum sambil ya siapa tahu suatu saat nanti yang ngisi nanti seorang ummahat juga. Saya setahun 2 tahun belakangan ini kalau ngisi di luar kota biasanya selalu bawa istri, karena katanya kalau istri saya ngisi ummahat lebih suka, karena bisa ketemu langsung dengan pembicara, bisa interaksi pembicaranya sesama wanita, sehingga mungkin lebih kondusif katanya. Semoga nanti suatu saat insya Allah bisa saya bawa istri saya ke sini dan bertemu ummahat secara langsung. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema yang ingin saya bawakan pada kesempatan sore hari ini adalah orang tua toksik. Orang tua toksik. Toksik itu artinya racun atau beracun. Sehingga kalau kita bicara orang tua toksik, maksudnya adalah orang tua yang seharusnya bisa menjadi panutan untuk anak-anak, kadang-kadang mereka justru menjadi racun buat anak-anak mereka sendiri. Ini yang saya maksud dengan orang tua toksik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 9. Di surat apa? An-Nisa ayat 9. Kalau ummahat mau mencatat, alhamdulillah. Kalau tidak mau mencatat, catat ya. Supaya siapa tahu materi ini bisa ummahat sampaikan di tempat yang lain. Allah mengatakan, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka.
Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Allah mengatakan di surat At-Tahrim ayat 6. Surat apa? At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan kata Ali bin Abi Thalib tentang makna menjaga keluarga dari api neraka, kata beliau, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nara maksudnya adalah alimuhum wa adibuhum, yaitu apa namanya? Kata beliau, i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah wa'muru ahlikum atau wa'muru ahlakum bidzikr. Ya. Kata beliau, beramallah dengan ketaatan kepada Allah, takutlah akan maksiat kepada Allah, dan perintahkan untuk keluarga kalian senantiasa berzikir. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini menunjukkan kepada kita tentang tanggung jawab sebagai orang tua untuk mendidik anak-anaknya, membawa mereka bersama meniti jalan surga, dan agar mereka selamat dari api neraka. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah yang memimpin ini adalah seorang laki-laki saja? Ternyata tidak. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladih. Seorang wanita pun seorang pemimpin, yaitu pemimpin di dalam rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, kita dimintai oleh Allah untuk bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, mendidik mereka dan membawa mereka masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Semoga Allah mau mengumpulkan kita semua dengan keluarga kita di surga. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, masalahnya adalah ada kalanya kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai orang tua, sebagai ibu, atau sebagai istri, kadang kita melalaikan tugas itu atau menjalankannya dengan cara yang mungkin dalam tanda kutip kurang ilmu. Karena kurang ilmu, atau ya memang kita kan ibu-ibu waktu nikah ada nggak yang sebelum nikah itu sekolah dulu jadi istri? Ada? Nggak ada ya? Ada nggak yang di masa-masa hamil sekolah jadi ibu? Ada? Sepertinya nggak ada. Karena memang di Indonesia kita tidak menemukan yang namanya sekolah menjadi orang tua. Nggak ada. Kebanyakan dari kita menjadi orang tua itu otodidak. Kalau sudah punya anak, baru kemudian kita mendidik anak sesuai dengan kadar pengetahuan kita. Dari mana kadar pengetahuan kita? Kadang-kadang kita dapati dari orang tua kita. Sehingga kita mendidik anak, tak ubahnya seperti bagaimana orang tua kita dulu mendidik kita. Kalau orang tua di zaman dahulu pendidikannya salah, maka sangat memungkinkan kita pun menjadi salah dalam mendidik anak-anak kita. Berikut ini adalah contoh-contoh orang tua yang alih-alih menjadi pembimbing anak-anaknya, justru menjadi racun bagi mereka. Satu, Umat pencatat, bagaimana orang tua yang justru membawa racun bagi anak-anaknya. Satu, orang tua perokok. Nah, ini memang asli racun. Ya atau tidak? Rokok itu kan membawa racun. Kadang-kadang kita dapat di suami istri, ya, si suaminya egois,
Meskipun sudah punya anak bayi, di belakangnya dia gonceng motor, ada istri dan bayinya, dia tetap saja merokok. Dia tidak peduli dengan kesehatan anak dan istrinya. Si istri juga sama saja. Dia menikmati rokok suaminya. Bahkan dia cenderung membolehkannya, bahkan dia yang membakarkannya, bahkan dia yang membelikannya. Yang penting, kata dia, yang penting duitnya Ustaz lancar. Ya, akhirnya, ya sama saja nih. Suaminya perokok, istrinya justru menjadi penyajinya. Siapa yang korban? Jawabannya yang korban adalah anaknya. Baik, kita tinggalkan ini, karena insya Allah sama-sama sudah bisa dipahami. Yang kedua, orang tua toksik model kedua adalah orang tua yang pendapatannya haram. Tapi bisakah kipasnya gini-gini? Enggak, gini, swing gitu bisa? Enggak bisa. Kalau hadap-hadap ke sini, panas ya? Hadap sini, sini. Ya, cek. Cek, 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 cek. Orang tua toksik yang kedua namanya orang tua yang pendapatannya dari yang haram. Bagaimana tidak menjadi racun bagi anak-anaknya ketika pendapatan mereka berasal dari yang haram. Supaya tidak seperti kajian muamalah, maka saya tidak perlu panjang lebar untuk menjabarkan pendapatan haram itu seperti apa. Tapi inti globalnya ada 3. Pendapatan yang haram itu globalnya kurang lebih ada 3. 1, dari ghoror. Apa itu ghoror? Ghoror itu adalah transaksi untung-untungan. Ibu-ibu, ada tahu nggak permainan satu kotak dimasukin koin 1.000, 2.000, terus nanti ada boneka di dalamnya bisa dijepit? Ada lihat? Nah, itu permainan ghoror. Ya, hukumnya haram. Bila ibu-ibu punya warung, lalu warungnya menyediakan permainan seperti itu warung pendapatannya ada masuk di dalamnya pendapatan haram. Meskipun oke, memang tidak semua. Jualan Indomie boleh, jualan Aqua boleh, jualan sabun, sampo, odol boleh. Masalahnya di situ muncul juga permainan ghoror. Maka ini mencampur adukan pendapatan yang halal dengan yang haram. Oke, lanjut. Yang kedua adalah riba. Misalnya kalau ada ibu-ibu, entah ya, dia di tetangganya itu nawar-nawarin, siapa yang mau beli kulkas nanti kredit sama saya, siapa yang mau beli TV kredit sama saya. Ya, tapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah mau beli TV di mana? Oh, TV di sana. Ini duitnya berapa? Duitnya butuhnya 2 juta. Dia kasih pinjam 2 juta. Lalu minta kelebihan. Misalnya jadinya 2.600.000. Maka 600-nya ini riba. Kecuali kalau dia mau akad murabahah. Yaitu dia beli dulu TV-nya. Atau dia beli dulu kulkasnya. Sudah dia beli dulu kulkasnya, dia bawa pulang, baru kemudian nasabahnya beli sama dia sejak kredit, maka ini boleh. Nah, yang ketiga adalah pendapatan dari kezaliman. Ya, misalnya saja ada orang jual beli tanah, tapi ternyata tanahnya orang dia jual. Ya, ada orang misalnya jual kangkung. Kangkungnya dari mana? Ternyata dia tanam di tanahnya orang, yang orangnya ada di Balikpapan. Tidak izin. Ya, orang Balikpapan itu datang mau tengok tanahnya, kok banyak kangkung, kangkung siapa ini? Ya, anu Pak, kangkungnya orang sebelah.
Kau ndak izin dulu, ya bisa marah itu yang punya tanah. Ya, maka ini menggunakan tanahnya orang secara zalim karena tidak izin. Ya, maka pendapatannya bisa tercampur dengan yang haram. Dah, kita tinggalkan itu. Soal rincian pendapatan haram. Apa racun buat anak-anak? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, racun buat anak-anak diantaranya adalah satu, ketidakberkahan makanan yang mereka masukkan ke dalam perutnya. Kedua, itu bisa akan berdampak pada bagaimana perilakunya. Ketiga, sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW tentang orang yang tidak dikabulkan doanya. Di antara sebab dia tidak dikabulkan doanya, Nabi SAW mengatakan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Kata Nabi SAW, makanannya haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi nafkah dari cara yang haram. Bagaimana yang mau dikabulkan doanya? Artinya, doa bisa jadi tidak terkabulkan manakala si anak ini dahulu diberikan nafkah oleh orang tuanya dari jalur yang haram. Konon ada salah satu di imam Masjidil Haram di zaman dahulu. Ada seorang imam di Masjidil Haram di zaman dahulu yang dia itu gagap. Gagap ketika bicara atau ceramah. Suatu hari beliau berkata sambil menunjuk ke lidahnya. Dia bilang, lidah saya ini gagap karena dahulu pernah memasukkan makanan yang haram ke dalam mulut saya. Ya, ada yang mengatakan beliau itu dulu pernah disusukan oleh budak tetangga. Atau di dalam kisah yang lain disebutkan bahwa dia pernah dimasukkan, dicocol. Ibu-ibu tahu dicocol ya? Di apa ya? Bayangkan saja ya, misalnya ada susu di pinggir gelas, lalu ada tetesan di pinggir yang hampir jatuh keluar. Nah, tetesan ini diambil pakai telunjuk lalu dicocol ke lidahnya dia waktu masih dia kecil. Ya. Apa hubungannya dengan susu? Jawabannya susunya kebetulan bukan susu miliknya, bukan susu miliknya dia. Itu susu adalah susu punya orang lain yang dititipkan kepada dia dan dimasukkan ke dalam lidahnya waktu dia masih kecil tanpa izin sama yang punya. Walhasil apa? Dia bilang, saya ini ada kesulitan dalam salah satu ibadah saya karena mungkin salah satunya adalah sebab pernah mengkonsumsi yang bukan hak saya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik, makanlah dari yang halal, dan beramallah yang soleh. Kata para ulama tafsir, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa makanan yang halal dan baik itu menunjang amal soleh. Dengan mafhum mukhalafah atau pemahaman kebalikannya, orang yang makannya dari yang haram itu akan terhalang dari amal soleh. Begitu. Ini yang kedua. Orang tua toksik yang ketiga. Orang tua toksik yang ketiga adalah orang tua yang sulit mengendalikan emosi. Ummahat yang sulit mengendalikan emosi. Apa kecenderungannya? Kecenderungannya diantaranya kalau bicara itu kasar. Ibu-ibu, mohon maaf. Kita ini bisa lihat bagaimana kita bisa lihat bagaimana ibu dan bapak itu bisa dilihat dari anak juga. Ya. Anak yang kalau misalnya dia itu ngomong sama temannya, nadanya tinggi, selalu modelnya berteriak, itu menunjukkan bahwa di rumah orang-orang dewasa di rumahnya apa? Nadanya tinggi juga. Suka apa? Teriak juga.
Nah, ini cenderungnya kasar. Jadi ini bisa kita lihat juga, misalnya anggap saja di anak-anak di sekitaran kita, ada yang kalau bicara sama temannya itu kasar ngomongnya. Kalau bicara dia suka bilang, bodoh, bodoh. Nah, misalnya, apa, nah, man. Gitu kalau ngomong seperti itu ya, sama temannya. Atau dia malah memanggil temannya dengan ejekan. Hei, bodoh. Hei, tolol. Nah, ini menunjukkan bagaimana kualitas orang tua di rumah. Biasanya ini cenderung mencerminkan orang tua yang sulit mengendalikan emosi. Kecenderungan yang lain adalah suka bereaksi berlebihan. Kalau bahasa kita di zaman sekarang agak lebay. Bereaksi terhadap sesuatu itu agak berlebihan. Ya, seperti misalnya anak jatuh, yang jatuhnya itu misalnya jatuh ke tanah hanya dari tangga tingkat yang pertama. Kesandung, jatuh dia di tanah. Tanah empuk sebenarnya. Terus bereaksi berlebihan. Ya, begitu juga kecenderungannya adalah dramatis ketika melihat anaknya melakukan kesalahan. Cepat memukul. Ya, suka melakukan kekerasan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini efeknya virus atau racun yang diberikan oleh orang tua yang sulit kendalikan emosi kepada anak-anak. Ini efeknya seperti virus rabies. Ibu-ibu pernah lihat gak orang kena rabies itu kayak apa reaksinya? Saya pernah lihat di YouTube. Ada orang, rata-rata di video yang saya lihat itu orang-orang India ya. Ada orang digigit anjing, digigit anjing, kebetulan anjingnya itu anjing rabies. Apa yang terjadi pada si yang digigit ini? Dia cenderung melakukan sesuatu atau berlaku seperti, mohon maaf, seperti hewan yang menggigit. Kalau ibu-ibu pernah lihat bagaimana orang kena rabies itu kadang-kadang mereka berguguk, menggonggong dengan gonggongan kecil. Setelah digigit oleh anjing rabies dia, itunya muncul. Nah, makanya saya bilang ini orang tua yang emosian, yang sedikit-sedikit kasar, sedikit-sedikit memukul, ini bisa menimbulkan anak yang nanti kayak seperti anak yang digigit oleh anjing rabies. Apa itu? Menimbulkan reaksi yang sama sebagaimana orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya suka memukul, nanti dia di sekolah suka memukul, di pertemanan suka memukul. Kalau orang tuanya suka mengumpat, dia pun suka mengumpat. Bila orang tuanya memanggil dia dengan panggilan bodoh, goblok, ya, atau dengan panggilan binatang, itu pun nanti akan kelihatan bagaimana perilakunya dia di keseharian. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Orang toksik yang keempat adalah yang komunikasinya satu arah. Seperti bos dengan karyawannya. Bagaimana itu Ustadz komunikasi satu arah seperti bos dengan karyawan? Contohnya di rumah itu hanya ada orang dewasa yang suka memerintah dan tak suka dibantah, dengan anak-anak kecil yang harus ikut aturan dan perintah. Hanya ada seperti itu. Anak tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi, bermusyawarah, mengutarakan pendapat. Yang ada pokoknya gini, dah, titik. Nggak usah dibantah. Bila dibantah, entah ada yang terlempar, entah ada benda yang dilempar, entah ada nama binatang yang keluar. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini contoh ya, sebagai contoh saja. Ketika orang tua suka mengatakan, pakai ini, baju yang ini. Terus anaknya bilang, tapi aku maunya baju yang ini. Ibunya bilang, pokoknya yang ini, gak usah dibantah. Jangan membantah, durhaka nanti sama orang tua. Padahal soal selera baju
itu kan bukan sesuatu yang sifatnya ada tuntunan syariat khusus. Ya, maksud saya begini, misal anak laki-lakinya pas hari itu pengennya pakai baju koko. Anaknya yang 6 tahun, 7 tahun ini misalnya mau pakai baju koko. Bapaknya maunya pakai gamis. Lalu bapaknya bilang, pakai gamis saja. Tapi abang maunya koko. Nggak ada, pokoknya nggak. Pokoknya gamis yang ini aja. Titik. Durhaka kalau ngelawan. Ya. Nah, ibu-ibu yang terhormati Allah, apa efeknya kepada anak-anak yang demikian? Efeknya adalah anak nanti saat dia mulai tumbuh besar, dia kurang punya inisiatif. Segala sesuatu hanya nunggu perintah. Karena memang terbiasa diperintah. Jadi nanti ketika anaknya sudah mulai besar, mamanya pusing, kata mamanya, kamu ini kok apa-apa tuh serba diperintah ya? Kenapa sih kamu nggak inisiatif? Coba ini, angkat ini gelas. Coba ini, dicuci piringnya. Inisiatif dong. Apa-apa nunggu diperintah. Padahal ternyata memang sedari kecil orang tuanya itu gaya komunikasinya dengan anak-anak hanya seperti bos kepada karyawan. Jadi yang membentuk anaknya seperti itu sebenarnya siapa? Orang tuanya juga. Contoh yang lain, dampaknya nanti kepada anak adalah anak itu tidak bisa memilih dengan bijaksana, dengan justifikasi yang sesuai. Dia tidak punya justifikasi, artinya tidak punya cara untuk menganalisis apa yang cocok, apa yang tidak. Ya. Contoh, nanti kalau dia mau kuliah, orang tuanya bilang, kamu mau kuliah apa nak? Dia malah nanya, nggak tahu. Menurut mama kuliah apa? Dia tidak punya alternatif untuk menjadi apa namanya? Tidak punya justifikasi untuk dirinya sendiri karena memang dia tidak terbiasa untuk memilih sesuai dengan apa yang dia mau. Semua segala sesuatunya dipilihkan oleh orang tuanya. Dia mau sekolahnya di mana itu terserah orang tuanya. Dia minat dan bakatnya misalnya di IT misalnya. Karena dia sukanya dengan pelajaran IT. Orang tuanya paksa dia masuk dalam apa ya? Kebanyakan orang tua yang sudah ngaji itu maunya anaknya jadi ustadz. Kamu jadi ustadz aja nak. Lebih enak coba kamu lihat ustadz-ustadz itu. Ada mobilnya, ada rumahnya, istrinya ada beberapa. Enggak ya? Apa? Umroh, haji. Enak pokoknya. Orang tuanya ngasih pandangan seperti itu. Ternyata anaknya tidak punya minat dan tidak punya kebakat di situ. Dipaksa. Akhirnya anaknya ikut. Baru pondok kelas 2 minta keluar. Keluar ujung-ujungnya balik lari dari pondok, sekolahnya Bambong. Tahu Bambong? Enggak sekolah. Ya. Ada anak perempuan dimasukkan pondok. Bukan nggak boleh ya, malah bagus. Apalagi kalau dia yang minta. Kita dukung. Tapi bisa jadi ada anak perempuan yang dia minat dan bakatnya tidak seperti itu. Mungkin karena konsumsi hari-harinya dia bergaul dengan misal tetangganya itu ada yang penjual makanan. Dia ketertarikannya pada tata boga rupanya. Rupanya dia menyimpan hasrat untuk pengen punya pabrik roti sendiri katanya. Orang tuanya memerintahkan dia wajib masuk pondok biar jadi hafizah. Bukan tidak boleh, tapi pemaksaan kepada anak-anak ini akhirnya belakangan disesali. Baru masuk kelas 1, sedikit-sedikit nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit telepon minta dijemput pulang. Ujung-ujungnya pondoknya nanya, "Bu, lihat si Fulanah ya?" Loh, kan di pondok Ustaz. Nah, dia lari dari pondok. Mungkin dia pulang. Oh, enggak Ustaz. Ternyata anaknya menjalani itu semua dengan keterpaksaan, ujung-ujungnya terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Bagaimana Ustaz yang seharusnya? Yang seharusnya nanti aja kalau ibu-ibu bertanya. Sekarang ini saya hanya menjelaskan racun-racunnya aja. Nanti bagaimana cara menanganinya, apa yang baik, bagaimana cara mendidiknya, itu nanti kalau ibu-ibu bertanya saja. Yang keberapa sekarang? Yang kelima.
Orang tua yang toksik, yang kelima adalah yang fokus pada kelemahan anaknya. Dia fokusnya sama kelemahan anaknya. Padahal sebenarnya itu cerminan cara mendidik dan kadar pengetahuan orang tua juga. Ya. Seperti dia suka mengatakan kepada temannya, iya loh anak saya ini loh, enggak seperti anaknya Umo. Anak saya itu minder orangnya, rendah diri, enggak punya kelebihan. Ya, iya ini memang iya memang bodoh ini, memang enggak kalau ngafal itu lambat. Ya, iya memang dia ini kurang pintar bergaul, begitu. Jadi orang tuanya ini kalau ditanya tentang kelemahan anaknya hafal banget dia. Begitu ditanya tentang kelebihan anak, bingung dia. Anak saya pun kelebihannya apa? Padahal ibu-ibu dicatat ini ya. Sebenarnya kelemahan-kelemahan anak itu juga bagian dari cermin pengetahuan orang tua itu sendiri. Ya. Apa yang terjadi atau apa dampaknya racun di mana orang tua fokus pada kelemahan anak? Ya, di antara racunnya yang saya sebutkan tadi, anak itu menjadi merasa dirinya itu tidak punya harga. Dia merasa dirinya tidak punya kelebihan apa-apa. Dalam pergaulan dia cenderung suka mengasingkan diri dan merasa dirinya itu minder. Ya, tidak mudah bergaul. Ini dampak-dampaknya. Baik, langsung saja biar cepat. Yang ke berapa? Yang keenam. Kalau yang lima tadi adalah orang tua yang fokus pada kelemahan anak, maka yang keenam ini sebaliknya. Orang tua yang sangat fokus pada kelebihan anak sampai pada kadar membangga-banggakannya. Sebagian orang tua, kalau di satu sisi ada yang suka membicarakan kelemahan anak, ada sebagian orang tua yang justru selalu membicarakan tentang kelebihan anaknya. Bahkan kadang-kadang yang semakin racunnya lebih kuat lagi adalah bila membanggakan anak itu di depan anak itu sendiri. Kalau membanggakan anak tidak ada anak, maka itu sebuah racun. Maka membanggakan anak di depan anak yang sedang dibanggakan menambah racunnya. Semakin memperkuat virusnya. Seperti dia berkata kepada tetangganya, oh anak saya ini pinter, alhamdulillah ini paling pinter memang. Sambil menepuk pundaknya anaknya, sambil menumpuk nepuk-nepuk punggungnya untuk menambah busung dadanya. Dia bilang, oh ini anak saya ini memang pinter nih di sekolah, ini paling hebat ini. Gurunya aja ini bilang ini sudah nggak ada yang ngalahkan ini. Gitu. Apa dampaknya kepada anak-anak ibu-ibu? Di antara dampaknya, satu, anak menjadi suka membanggakan dirinya sendiri. Kedua, nanti mulai dia tumbuh remaja sampai dia dewasa, dia termasuk orang yang susah menerima masukan dan kritikan. Yang ketiga, dia akan susah untuk menerima kegagalan. Sementara di dalam hidup ini, siapa yang tidak pernah punya gagal? Siapa yang tidak pernah mengalami kegagalan? Tidak ada. Ya, dia menjadi orang yang susah menerima kegagalan. Kalau sudah susah menerima kegagalan, kadang-kadang jadi orang yang stres. Ya, bahkan cenderung gila. Ini kan musim-musim pemilu, Bu ya. Nanti insya Allah 2024 itu rumah sakit jiwa nambah. Siapa yang masuk? Di antaranya adalah caleg-caleg yang susah menerima kegagalan. Sementara utangnya miliaran. Ya, hutang kampanye miliaran. Bingung mau mengembalikannya dari mana. Sementara ini sudah terlanjur gagal. Nggak lolos ya. Akhirnya stres, lama-lama memikirkan bahwa dulu saya sukses, lama-lama gila. Begitu.
Dampak yang lain, anak ini manakala sering-sering dibanggakan di depan dirinya, dia suka menumpukan kesalahan kepada orang lain. Kalau ada kesalahan, dia suka menumpukannya kepada orang lain. Dampak yang lain, dia suka ngeles. Ibu-ibu tahu artinya ngeles? Suka apa itu ngeles? Suka banyak alasan. Kalau ada kesalahan atau kegagalan. Karena dia tidak ingin dibilang orang gagal. Karena dia selalu dibanggakan orang tuanya. Manakala dia menerima kegagalan, dia cari-cari alasan untuk membenarkan dirinya. Padahal itu sebenarnya, ya memang kegagalan. Dah, gitu saja. Sebuah fakta kehidupan yang memang kadang-kadang kita perlu mengalaminya. Dia ngeles misalnya, iya waktu itu saya nggak jadi juara satu soalnya saya waktu itu habis sakit. Padahal ya memang intinya yang juara satu itu lebih pintar dari dia, gitu aja ya sebenarnya. Nah, begitu. Ustadz, bagaimana caranya kalau anak kita punya kelebihan? Nah, nanti aja kalau ada yang tanya baru saya jawab. Lanjut. Yang keberapa sekarang? Hah? Ketujuh. Yang ketujuh adalah orang tua yang gengsi mengekspresikan kasih sayang. Baik dengan gestur maupun ucapan. Termasuk di antara orang tua yang racun, ini adalah orang tua yang dia itu bukan tidak bisa, masalahnya dia gengsi. Punya ego tertentu untuk mengekspresikan kasih sayang dan cinta kepada anaknya. Karena dia gengsi, maka dia tidak pernah sebutkan. Kebetulan saya punya teman-teman yang cukup akrab dengan saya. Ada beberapa teman yang seperti itu. Dia kepada anak-anaknya tidak pernah mengungkapkan secara langsung gestur maupun ucapannya bahwa dia cinta sama anak-anaknya, tidak pernah. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang pernah bilang, ya itu kayak lebay gitu. Saya bilang bukan lebay. Itu bukan lebay, itu sunnah. Bukankah Nabi SAW sendiri yang bilang, ya, misalnya ada seorang sahabat Nabi namanya Al-Aqra bin Habis. Siapa namanya? Al-Aqra bin Habis. Dia pernah melihat Nabi SAW mencium Hasan atau Husain. Ketika dia lihat Nabi SAW sedang mencium Hasan, maka dia bilang begini, wahai Rasulullah, inna li asyaratan minal walad ma fa'tu hadza biwahidin minhum. Ya Rasulullah, saya itu punya 10 anak, tidak ada seorang pun yang saya pernah lakukan sebagaimana anda memperlakukan Husain. Maksudnya saya punya 10 anak, tidak ada satupun yang saya pernah cium. Maka Nabi SAW mengatakan, malam yarham la yurham. Siapa yang tidak bisa menyayangi, tidak akan disayangi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW mensunnahkan untuk kita memperlihatkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Dicium, dipeluk, ya. Kemudian diusap dengan lembut kepalanya, ya, ditatap dengan tatapan mata yang menunjukkan kita cinta dan sayang. Atau bahkan mengucapkan anak yang Abi sayangi. Tapi jangan bilang anak yang paling ku sayangi. Nanti anak yang lain dengar, timbul apa? Iri. Bilang ini anak Abi yang Abi sayangi. Ini kakak juga nih yang Abi sayangi. Sebagian laki-laki, ya bapak-bapak tidak bisa seperti itu. Bahkan mamanya pun ada yang tidak bisa seperti itu. Kalau ada yang bilang, anu Ustaz itu bapaknya Ustaz. Enggak, saya tahu ada yang mamanya gitu juga. Sama aja. Ya. Bahkan saya pernah ngisi pengajian tentang birrul walidain. Di antara pertanyaannya itu pertanyaan anak-anak muda seperti ini. Dia bilang gini, Ustaz, bagaimana ya bila saya bukannya tidak birrul walidain, orang tua saya malah tidak suka kalau saya birrul walidain. Misalnya gimana? Misal kalau saya pulang kuliah, saya mau cium tangan dan cium pipi mama saya menghindar katanya. Maunya salaman tok. Dia tidak mau kalau dicium, dia bilang tidak biasa katanya.
Ya, itu padahal mama kandung tuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ada yang berkata begini, Ustadz, tapi kan kita bukan orang barat. Kalau orang barat itu kan biasa dia ngomong sama anaknya, anaknya ngomong sama orang tuanya, I love you mom, love you dad, dia bilang, love you honey, ya, I love you baby. Kalau kita kan tidak ada tuh, kakek nenek kita, mama kita bilang, aku mencintaimu anakku. Kok geli ya? Ya, aku sayang sama mama. Iya, mama juga. Jarang Ustadz seperti itu. Kita katakan Anda tidak butuh jadi orang barat. Anda cukup jadi orang Islam. Karena di dalam Islam mengungkapkan kasih sayang kepada seseorang yang kita cintai itu bagian dari sunnah. Bukankah Nabi SAW pernah bilang begini, siapa yang mencintai saudaranya, hendaklah dia sampaikan kepada saudaranya. Makanya kita di sini ada mendengar istilah uhibbuka fillah, uhibbuki fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Itu karena hadis Nabi. Ya. Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, ya, sahabat Nabi ini didatangi seorang laki-laki di dekat sahabat yang lain. Ketika laki-laki yang pertama ini pergi, maka laki-laki yang kedua berkata, ya Rasulullah, engkau tahu sesungguhnya dari semua sahabat-sahabat di sekitaran sini, laki-laki yang inilah yang paling kucintai. Maka Nabi SAW mengatakan, a'lam tahu, apakah kamu pernah memberitahukan dia? Laki-laki itu mengatakan, enggak, saya enggak pernah beritahu dia. Maka Nabi bilang, kalau begitu beritahu dia bahwa engkau mencintainya. Maka laki-laki yang kedua segera mengejar laki-laki yang pertama, lalu dia berkata, saudaraku, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Laki-laki yang pertama yang dikejar berkata, semoga Allah yang engkau mencintaiku karenanya juga mencintaimu. Nah, ini menunjukkan apa? Kasih sayang itu diungkapkan. Nah, di sini masalahnya adalah ada sebagian orang tua yang gengsi dia untuk membicara kasih sayang dengan anak-anaknya. Dia bilang, Ustadz, saya tuh kasih sayangnya terungkap dengan uang saku. Ah, emang cukup? Antum tidak salaman sama anak? Tidak pernah. Anaknya tidak pernah? Tidak. Jadi kalau pergi sekolah gimana? Ya sudah, kasih uang sangu, assalamualaikum, sudah. Jadi ada antum misalnya salam dulu, salam, habis salam terus cium, baik-baik di sekolah ya, belajar yang rajin, berdoa kepada Allah ya nak ya. Ya, jangan berantem loh, Jayan, jangan berantem loh ya Jayan ya, bisa gitu ya. Tidak ada kalimat seperti itu. Begitu juga kalau orang tua mau pergi kerja, bapaknya tidak pernah. Bapak, Abi pergi dulu ya, salam dulu, assalamualaikum. Ya, pergi dulu. Peluk-peluk. Ada begitu? Sebagian orang tua dia bilang, ih, geli Ustaz. Ya, makanya saya juga pernah bertanya kepada sebagian jamaah, saya tanya, kapan antum terakhir kali mencium bapak dan ibu antum? Dia bilang 15 tahun lalu. Kalau sekarang kenapa memangnya? Nah, masalahnya dulu waktu kecil tidak terbiasa Ustaz. Jadinya bapak itu kayak bapak tetangga, mama itu rasa janda sebelah rumah. Gitu. Nanti mungkin ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya, Ustadz bagaimana kalau terlanjur dan bagaimana cara memperbaikinya? Saya pengen mengubah. Bagaimana caranya? Nanti saya jawab kalau ada yang tanya. Lanjut. Lanjut. Yang keberapa? Yang ke-8. Kita percepat ya. Yang ke-8, orang tua toksik berikutnya. Yang ke-8 adalah yang suka memotong pembicaraan anak. Anaknya baru ngomong sedikit, mamanya bilang, cukup, cukup, cukup. Ya. Sudah. Apa sih? Gak guna, ngomong gak guna. Ya. Saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya lihat anak perempuannya itu mau bicara. Dia cuma mau bercerita-cerita yang mungkin versi kita orang dewasa itu tidak ada manfaatnya menurut kita. Menurut dia itu saluran ke perasaannya. Dia cuma mau bilang, kakak,
Adik kemarin lihat loh Kak, ada ini, ada tetangga itu kan, itu ada anak perempuannya. Terus dia kan kepleset Kak, hahaha, gitu kan. Terus adik bantu Kak, mamanya langsung intervensi, dipotong berita. Ah, ngomong apa sih, udah berguna. Bisa ngomong. Ya. Ibu-ibu yang terhormati Allah, apa racun buat anaknya ini? Satu, anak jadi malas bicara. Nanti kalau giliran mamanya nanya, anaknya malas bicara, maka jangan salahkan anaknya. Karena bisa jadi anak jadi malas bicara karena kebiasaan orang tua suka memotong dan menganggap pembicaraan mereka tidak berguna. Suatu saat mungkin mamanya mau nanya, Kak, nanti kalau kalau kakak nanti sudah selesai kelas 6, kakak mau pondok di mana? Tahu? Masa nggak tahu pondok mana? Bukhari kah, mana kah, Irsyad kah, mana gitu loh. Tahu ah, males. Ya, kok gitu sih? Kakak kok kayak gitu ditanyain kok kayak gitu. Orang tuanya akhirnya jengkel sendiri. Padahal kalau dia ingat-ingat, mungkin anak itu jadi memang malas cerita karena selama ini kalau dia mau cerita, bagi orang tuanya cerita mereka itu cerita tak ada manfaatnya. Ya, yang kesembilan, kesembilan Bu. Ya. Orang tua toksik yang kesembilan adalah yang tidak bisa jadi tempat cerita. Akhirnya anak-anak lebih senang bercerita masalahnya kepada yang bukan bapak ibunya, yang bukan keluarganya. Kalau dia ceritanya ke orang luar rumah dan orang-orang yang baik dan berilmu, alhamdulillah. Masalahnya kadang-kadang mereka jatuh ke tangan orang-orang yang menyesatkan dari sisi agama maupun keduniaan. Misal, dia ingin bercerita kepada orang tuanya, tapi orang tuanya sibuk. Orang tuanya itu terlalu sibuk, tidak ada urusannya sama anak-anaknya. Yang penting bagi dia ngasih sekolah, jemput dari sekolah, sudah. Anak diantar pergi ngaji, bayar, antar, bayar, yang penting anak tahu pintar. Ya kan? Sementara di sekolah mungkin ada masalah yang dia hadapi. Dia dibully sama teman-teman perempuannya kah? Dia laki-laki tapi dia suka dibully sama teman-teman laki-lakinya kah? Dia mau cerita kepada apa namanya? Mau cerita kepada keluarganya tidak bisa karena orang tuanya semua sibuk. Bapak hari-hari pegang HP, mama hari-hari pegang kalkulator. Yang terjadi anaknya cerita sama orang lain. Qadarullah anak cerita sama orang lainnya ternyata orang ini berbahaya. Misalnya orang ini gimana ya? Ini ibu-ibu semua ya, nggak ada anak-anak. Oh ada juga. Intinya gimana ya? Ada penyimpangan misalnya. Lalu orang itu mengatakan, kalau menurutku mulai hari ini kamu lakukan apa yang menurutmu benar. Kan kamu sudah besar. Nggak usah lagi pikirkan orang tuamu. Ya. Temukan jati dirimu sendiri. Aku lihat kamu ini adalah lelaki yang terjebak pada diri perempuan. Aku lihat kamu ini seorang perempuan yang terjebak pada tubuh lelaki. Be yourself, jadi dirimu sendiri. Toh kamu juga tidak menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Atau toh yang menghendaki kamu begitu adalah Tuhan, bukan kamu sendiri. Kan kalau kamu lahir dengan pilihan diri sendiri, mungkin kamu lebih memilih untuk jadi perempuan kan daripada laki-laki. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Di telinganya, di benaknya, di otaknya termasuk itu racun-racun. Lama-lama eh yang tadinya namanya Tito berubah jadi Tita. Ayo. Ya, ini kalau seandainya kita tidak bisa jadi tempat cerita, Bapak Ibu, ya, khawatirnya nanti, Ibu-ibu pernah dengar nggak ada kisah berapa sebulan terakhir inilah, yang anak dari pondok, dia kirim pesan ke orang tuanya, dia bilang gini, ayah jemput aku sekarang sebelum menyesal. Rupanya dia selama ini adalah korban bully, yang bulinya itu bukan cuma bully dengan kata-kata,
bulinya pada kemaluannya, pada badannya, dipukul, ditendang, digesek kemaluannya dan lain-lain. Akhirnya lama-kelamaan anaknya akhirnya wafat. Ya. Padahal kalau seandainya orang tua bisa jadi tempat cerita yang nyaman, mungkin anak-anak akan lebih cepat terselamatkan dari yang seperti itu. Yang keberapa sekarang? 10. Di sini saya ada 23. Ya sudah, 10 dulu. Semoga nanti suatu saat bisa dilanjutkan lagi oleh istri saya. 10 yang terakhir. Soalnya kalau nanti kita habiskan, nanti malah tidak ada waktu untuk tanya jawab. Ke-10 yang terakhir adalah orang tua yang sulit menerima masukan dari anak. Orang tua toksik yang ke-10, orang tua yang sulit menerima masukan dari anak. Kadang-kadang, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sekolahkan anak kita, hingga akhirnya kadang-kadang pada sebagian hal dia lebih pintar dari kita. Kita masukkan dia ke TPA, kita masukkan dia ke SDIT, kita kirim dia ke pondok, dia pulang ternyata dia lebih pintar daripada orang tuanya. Harusnya menjadi hal yang menyenangkan hati orang tua. Ada sebagian orang tua, ya, dia malah kalau diberi masukan oleh anak-anak, dia malah tidak suka. Seperti bapaknya itu dikoreksi bacaan Qur'annya. Pak, bacanya bukan ming mingkun, bukan begitu Pak, tapi mingkun, karena di situ waqaf tapi nun tasydid. Begitu. Terus bapaknya bilang, "Ah, kamu ini mentang-mentang." Wah, kok jadi mentang-mentang? Padahal kan Anda sendiri yang menyekolahkan anaknya. Orang tua yang tidak bisa dikasih masukan. Pak, kenapa sih kalau papa itu kalau ngobrol sama teman kantornya di kopi-kopi sampai jam 1? Kalau Umi itu mau ngajak ngobrol sebentar aja 30 menit malas setengah mati. Ini yang ngomong kebetulan anak perempuannya. Dia bilang, "Ah, kamu anak perempuan tahu apa? Ini memang urusan laki-laki, urusannya orang tua. Tidak ada urusannya anak-anak di sini." Padahal benar bahwa kadang orang tuanya seperti uminya membutuhkan waktu untuk bicara dengan suaminya. Sedangkan suaminya bicara ngalur ngidul, nggak ada tema, pindah-pindah topiknya satu topik ke topik yang lain dengan temannya sampai jam 1, sampai jam 2 di kopi. Nanti terlambat sholat subuh, tahan dia. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 17.30, kita di sini maghribnya jam berapa? 18.20. Ibu-ibu ada yang mau bertanya kah? Oh banyak. Oke deh, kalau banyak berarti 10 aja ya. Ini soalnya masih ada 13 lagi. Tapi ya udah, enggak usah. Nanti insya Allah kapan-kapan lagi ya. Pertanyaan, misal ada anak ketika masih kecil diberikan nafkah haram oleh orang tuanya. Apakah doa anak tersebut tidak terkabulkan sampai dia besar? Jawabannya bisa jadi. Sebagaimana hadis Nabi tadi, hadis Nabi SAW yang Nabi bilang, ada orang yang safar, kemudian dalam kondisi rambutnya kusam, bajunya kusut, kemudian dalam keadaan susah, dia mengangkat tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku." Dia memohon kepada Allah. Tapi, kata Nabi, makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dia diberi nafkah dari yang haram. Bagaimana dikabulkan doanya? Ya. Dan ini adalah cerminan orang dewasa. Artinya bisa jadi anaknya tidak terkabulkan doanya sampai dia besar. Tapi tidak mutlak semua doa. Bisa jadi ada doa yang dikabulkan, bisa jadi ada doa yang tidak dikabulkan. Yang paling kita harapkan kalau kita meninggal sebagai orang tua, doanya siapa ibu-ibu? Doa anak.
Tapi kalau kita misal la qadarullah, karena kita banyak dosa, kemudian Allah berikan kepada kita ujian di dalam kubur, kita mengharapkan agar ujian itu diganti dengan nikmat kubur. Yang bisa kita harapkan doanya siapa? Anak. Tapi bagaimana anak dikabulkan doanya? Karena ketika dia kecil, kita suka membawa pulang makanan yang haram. Termasuk juga kue Natal itu, pendapat yang benar, itu termasuk makanan yang tidak boleh dimakan. Kalau nanti ada tetangga atau teman kantor Kristen, tanggal 26 dia kasih kita Black Forest, sepotong, dua potong. Apa ini? Oh, ini dari Natalan kemarin. Ya, maka kita tidak boleh terima. Kalau takut untuk tidak terima, setelah diterima, kasih kepada, kalau kue kasih ke, jangan kasih ke anak ya. Misalnya kasih ada orang orang saya mau bilang orang OGD, ODGJ, OJ apa? OD, ODGJ, kait-kait makanan di bak sampah, kita kasih aja itu makanan Natal. Ustadz, bagaimana kalau terlanjur kita mau tobat, maka taubat kepada Allah, dan kita beritahukan kepada anak, bapak mama minta maaf bila dulu waktu kecil bapak mama karena kejahilan, bapak mama pernah dulu pendapatannya dari yang haram. Ya, kita sama-sama bertaubat kepada Allah ya, dan untuk memperbaiki. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan untuk memperbaiki dan bertaubat. Ibu-ibu, saya belum tahu nih di sini pertanyaannya ada atau tidak. Yang nanti jawabannya seperti ini, jadi saya ngomong dulu sekarang ya. Begini Bu, cara memperbaiki bila sudah terlanjur menjadi orang tua toksik. Cara yang bisa kita tempuh untuk memperbaiki apabila kita punya kesalahan saat mendidik anak. Kalau menurut saya, atau pengalaman yang saya pernah lihat, yang terbaik adalah Bapak Ibu punya family time dulu. Bapak Ibu tahu apa family time? Waktu berkeluarga ya. Di sini kalau tempat family time yang bagus di mana? Pantai. Pantai apa? Pemedas. Oke. Ibu ajak suaminya. Ngomong dulu gini. Ini simulasi ya. Ibu-ibu bisa mendengarkan dengan baik? Ibu-ibu bisa mendengarkan dengan baik? Oke. Bilang begini. Abiku sayang. Abi yang kusayangi. Umi merasa begini. Kita ini kayaknya banyak kesalahan saat mendidik anak. Oh ya? Apa salah kita? Contoh, kita itu kan suka berteriak ya. Suka, kakak, adek, sini. Suka gitu kan. Abi itu kan suka ngomong, bodoh. Abi itu kan kalau ngomong sama anak, bah, goblok. Suka gitu kan. Itu kan semua cara yang salah, Bi. Iya enggak? Iya sih. Umi mau ajak Abi minta maaf sama anak-anak. Kayak apa minta maafnya? Kita family time dulu. Yuk. Kita pergi aja naik motoran kah, naik mobilan kah, terserah. Kita pergi ke pantai Pemedas. Kita sarapan pagi sama anak-anak, mainan sama mereka, kita berhentikan dulu HP stop dulu. Kita betul-betul main sama mereka, sarapan sama mereka. Setelah sarapan, kita ngomong sebagai orang tua. Kita bilang, Abi dan Umi diberikan oleh Allah petunjuk untuk menyadari kesalahan kami. Umi dan Abi mau minta maaf sama kakak dan adik. Umi suka berteriak, Abi suka membentak. Kalau ini kesalahan, Abi dan Umi minta maaf. Kalau menyakiti hati kalian, Umi dan Abi minta maaf. Ibu-ibu, masih mendengar? Saya punya teman, saya kasih tips seperti itu. Ya.
Terus dia lakukan, eh, lalu kemudian dia bikin permainan sama anaknya pakai kertas, dia bikin tulisan gini, permainan kertasnya gini. Dia bilang, tuliskan apa yang abang suka dan yang abang tidak suka tentang Abi dan Umi. Nanti Umi dan Abi juga nulis yang sama. Setelah mereka menulis, baru kemudian mereka membacakan ke masing-masing dari lawan bicaranya. Anak dengan orang tua dengan anak. Ya, anaknya mengungkapkan, yang saya tidak suka dari Abi, sampai nangis anaknya itu. Sampai nangis anaknya, mengungkapkan perasaannya, dan mungkin nangisnya itu nangis lega, bahagia, karena bisa mengungkapkan apa yang selama ini ada di batinnya. Apa dia bilang? Selama ini Abi itu selalu melihat kekuranganku saja. Abi itu tidak pernah melihat bagaimana aku mencoba untuk berbuat kebaikan dan menunjukkan kelebihanku. Ini satu, katanya. Dua, Abi itu sudah tidak pernah lagi memelukku, menciumku saat seperti aku waktu masih kecil. Nah, ini ibu-ibu, bila ibu-ibu lakukan bersama suami, insya Allah, yakinkan, pasti akan ada hidup baru setelahnya. Yakin. Saya punya teman itu yang saya lakukan ini. Dia sekarang banyak main sama anaknya. Dia sama anak-anaknya tuh lebih akrab, kata dia. Sejak hari itu, Ustadz, saya dengan anak-anaknya itu di rumah itu bercanda, lebih senang bercengkrama, jadi nggak terlalu suka lihat HP. Pokoknya sama anak-anak itu jadi semakin dekat sejak hari itu. Nah, silakan dipraktekkan bila ibu-ibu mau. Ada pertanyaan, bagaimana jika kita sudah 5 menit lagi? 5 menit lagi, Masya Allah. Ustadz, bagaimana kiat agar anak tidak terkena dampak dari perceraian orang tua? Ya, di antara caranya adalah memang harus memberikan pijakan khusus kepada anak-anak. Ya. Ada anak yang mengerti, ada anak yang kurang mengerti. Anak yang bisa mengerti diantaranya anak-anak yang sudah kelas 5, 6, sudah sudah berusia 10, 11 tahun. Mungkin mereka semakin mengerti. Ya. Adapun anak-anak yang masih yang umur 6 tahun, 7 tahun, mungkin mereka tidak terlalu mengerti tentang perceraian, perpisahan. Ya. Yang pasti kalau ibu-ibu bilang, bagaimana caranya agar anak tidak terkena dampak perceraian, jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada caranya. Karena dengan perceraian itu pasti ada dampak, nggak mungkin tidak. Pada sebagian kasus, anaknya akhirnya diasuh oleh bapaknya. Pada sebagian kasus, yang mengasuh adalah ibunya. Pada sebagian kasus, ibunya mengekang agar tidak pernah bertemu dengan bapaknya. Pada sebagian kasus, bapaknya kawin lagi, dibawa pergi kota lain, tidak pernah ketemu dengan mamanya. Pada sebagian kasus, ibu dan bapaknya meskipun bercerai masih bisa berteman baik untuk saling berkomunikasi bagaimana perkembangan anaknya. Kasusnya modelnya macam-macam, tapi semuanya pasti ada dampak, tidak mungkin tidak. Ya. Tinggal bagaimana cara kita mengomunikasikan tentang kondisi rumah tangga kita kepada anak-anak kita. Saya bilang tadi, ada yang bisa mengerti, ada yang belum bisa mengerti. Ustaz, bagaimana jika kita sudah ngomong lemah lembut 3 kali, tapi anak tidak menghiraukan? Akhirnya kita teriak, baru dengar. Ini mah di mana-mana begitu ya. Tapi sebenarnya kesalahannya di mana? Bukan di anak. Kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah pada orang tua. Karena bisa jadi pada satu ketika orang tua juga diajak ngomong sama anaknya, mereka tidak menghiraukan, lalu anaknya mencontoh orang tuanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibaratnya anak Anda itu donat, ibulah kokinya. Ibu mau bikin dia jadi donat bolong, ibu mau bikin dia jadi donat gula, donat meses, ibu mau bikin dia donat filling, donat yang tanpa bolong, ibu mau bikin dia kering, mau bikin dia basah, itu ibu yang mengendalikan. Karena anak-anak itu kan sebenarnya hanya adonan. Akhirnya dia jadi seperti apa, orang tuanya kan yang bikin. Jadi kalau ada anak tidak budak, tidak. Dia tidak tuli. Dia memang abai dengan panggilan orang tua sampai 3 kali.
maka kita koreksi diri juga. Jangan-jangan kitanya yang mencontohkan seperti itu. Kita kalau dipanggil sama suami 3 kali baru iya, iya. Kita nggak asik. Kalau sekarang sinetron apa sih? Kalau sekarang itu udah tahu ya. Korea, ya kan? Korea yang selingkuh. Itu kan seru. Terus mamanya itu nonton, dipanggil abinya. Umi, enggak langsung teriak ya. Teriak pelan dulu. Umi, katanya. Tapi matanya lihat apa? Lihat Koreanya itu di HP-nya. Mi, Umi, tunggu dah sebentar, tunggu sebentar aja, katanya. Sudah suaminya marah, baru teriak, dibantingnya gelas satu pecah, baru kemudian, iya, kamu nih kemana aja sih? Anda tadi itu nasi lihat anu tuh di HP itu ada. Akhirnya apa yang dilakukan anak? Meniru. Dia lihat uminya kan, oh umi itu begitu. Oh begitu caranya. Akhirnya yang dilakukan anak adalah sekedar meniru si kokinya. Jadi bagaimana Ustaz kalau sudah terlanjur keadaannya seperti itu? Saya bilang tadi, kembali kepada ibu-ibu bikin family time, makan bareng sama anaknya, sarapan bareng sama keluarganya, kemudian stop dulu pegang HP, terus bilang, mulai hari ini, Umi dan Abi ingin berubah, dan ingin memperbaiki bagaimana cara kita berinteraksi di rumah. Umi dan Abi minta maaf kalau misalnya ada yang salah. Ya, mulai hari ini kita memperbarui lagi ya kehidupan kita. Bagaimana kalau anak lebih mendengarkan abinya, sedikit-dikit lapor suami tentang kelakuan anak. Ya, anak itu sebenarnya dia bereksperimen. Kalau dia ngomong sama abi, apa yang akan dilakukan abi? Kalau ngomong sama umi, apa yang dilakukan umi? Biasanya abi karena ada uangnya, karena malas dengar tangisannya, dia cukup berteriak, abinya langsung kasih, gitu kan? Sedangkan uminya kan tidak seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang anak-anak itu suka dengan abi karena abi itu cepat reaksinya mengabulkan apa yang dia suka karena abinya tidak mau repot. Ini yang terakhir, bagaimana jika si anak perempuan tidak diharuskan untuk melanjutkan sekolah di pondok, sedangkan jika lingkungan di sini jauh dari ilmu agama sesuai syariat. Sebaiknya anak perempuan melanjutkan sekolah di mana ya Ustadz, sesuai dengan syariat setelah lulus SD? Jawabannya, kalau memang bisa di pondok dan dia ingin, maka itu baik. Yang penting jangan dipaksa, melainkan ibu-ibu memberikan pandangan. Di sini Kak, pergaulan kurang baik. Kalau di pondok, semoga insya Allah terjaga. Kakak bisa belajar agama. Nanti kalau kakak misalnya tidak kerasan, setelah yang SMP mau keluar, misalnya kita cari yang SMK, tata boga, ya, atau apa yang kakak suka, yang kakak minati, nanti kita cari. Umi, tapi aku tetap tidak mau pergi ke pondok. Kalau begitu kita cari sekolah yang baik. Kemana tapinya? Boleh deh pondok, tapi pondoknya yang jangan jauh-jauh dari rumah. Oh boleh deh, misalnya di Balikpapan, atau di Samarinda, atau di mana. Ini butuh diskusi ya ibu-ibu. Butuh diskusi dengan anak-anaknya. Mohon maaf atas kekurangan yang mungkin ada selama penyampaian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.